Assalamu- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Abdul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 3150230177. Izin melaporkan hasil dari PLP dan KKN yang sudah saya lakukan selama dari bulan Oktober sampai bulan November. Dan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Ahmad Muflihin, SPDI MPD yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan PLP dan KKN selama 2 bulan terakhir ini. Lokasi kami di Yayasan Nur Azizah Yogyakarta, Pondok Pesantren Nur Azizah di Dagen, Sidoarum, Gedean, Sleman, Daerah Istimewa Jogja, dengan durasi PLP sekitar 2 bulan, yaitu 2 bulan Oktober sampai bulan November. Ini adalah pengurus Pondok Nur Azizah. Ini adalah visi misi dari pesantren. Karakteristik pondok pesantren ini ada menggunakan metode ceramah, bandongan, sorogan atau yang disebut kita mangkul, di mana guru yang menyampaikan, nanti murid mendengarkan lalu mencatatnya. Dan yang kedua ada metode halakoh, pembelajaran kelompok kecil-kecil dan pembimbingan oleh santri senior. Untuk di pondok ini sekitar ada 28 santri, 16 putra dan 12 putri. Dari hasil pengamatan kultur pondok, kami pola kegiatan hariannya seperti pondok pesantren pada umumnya ada sholat berjamaah, halaqah tafsir Al-Quran, mengaji fikih, amaliyah dan tafsir, muhadharah atau latihan ceramah, beramal soleh atau yaitu menjaga kebersihan pondok, menyiapkan makan pagi, siang dan sore dan lain-lain, sholat tahajud dan adzan 5 waktu secara bergiliran. Hasil pengamatan kami dari pembiasaan akhlak dan adab, pembentukan karakter dan budi pekerti, dan sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan di dalam buku laporannya. Ini adalah hasil pengamatan kultur pondok dari kegiatan positif, kedisiplinan, kemandirian, kebersihan, piket, budaya salam, tasmi, murojaah, dan hubungan kerjasama antara orang tua, wali santri, pemerintah atau masyarakat sekitar, dan lembaga pendidikan yang lain. Untuk kompetisi dari Ustadz Ustazah atau dari beban mengajar para Ustadz Ustazah meliputi pengajaran tafsir Al-Quran, fikih amaliyah, tahsin Al-Quran, dan penekanan tajwid dan marjah huruf. Untuk pondok pesantren ini tidak terintegrasi dengan sekolah formal, sehingga keseruan kegiatan pembelajaran berada di ranah pendidikan diniyah dan kepesantrenan. Dari hasil penelitian, dari hasil observasi kami, para ustazah rutin mengikuti workshop metode pengajaran tafsir Al-Quran setiap bulannya, pelatihan metode pembelajaran baca Al-Quran atau tilawati. Sebagian guru ada yang mendapatkan sertifikat untuk pembelajaran metode tilawati. Terus kajian rutin antar pengajar, ini rutin dilaksanakan setiap bulannya untuk menyeragamkan apa yang akan disampaikan kepada santri. Untuk kompetisi pedagogi, kompetisi profesional, semuanya terlihat baik dengan semua apa yang dilaksanakan. Seperti tadi ada workshop, terus kajian rutin bersama dengan para guru, terus adanya pelatihan tilawati, itu membuktikan kompetisi pedagogi dan profesionalnya terus diasah. Untuk kepribadian pun tetap mengutamakan ciri khas pendidikan pesantren, ya terlihat baik, terlihat sederhana untuk bisa menjadi contoh para santrinya. Untuk kompetisi sosialnya, ya, hubungan antara ustadz atau hubungan guru dengan para pengajar itu sangat baik, terbukti dengan setiap akhir dari pengajian biasanya banyak anak-anak yang ingin bercerita pada gurunya, menyampaikan isi hatinya, ataupun mungkin sekedar bercerita sesuai dengan cita-citanya selama di pondok. Untuk simpulan pengamatan, berdasarkan hasil observasi, Ustadz di Pondok Pesantren Nur Azizah telah menunjukkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang cukup baik. Pengamatan dari santri, dari jumlah ada 28 santri ini, rentang usianya ada 17 sampai 21 tahun.
dan sebagian berasal dari Sleman atau sebagian dari daerah Yogyakarta sekitarnya, namun juga terdapat dari luar pulau seperti di daerah Sumatera, di Palembang dan Lampung. Latar belakang pendidikannya beda-beda, ada yang SMP, ada SMA, bahkan ada yang sudah bisa sarjana. Maka tingkat komunikasinya cukup baik sehingga 75% santri ini bisa komunikatif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pengamatan santri dari aspek penilaian diniyah, ada evaluasi diniyah pondok yang meliputi tes hafalan surat pendek, tahfidz minimal juz 30, dan tes bacaan Al-Quran termasuk makhrajul huruf dan tartil sesuai dengan tajwidnya. Kalau dari pengamatan santri juga ternyata ada beberapa permasalahan dari santri, yaitu yang kita temui adalah masalah disiplin, telat sholat berjamaah, mengantuk saat mengaji, keluar masuk saat KBM. Nah, ini dari penanganannya dan dari hasil musyawarah juga bersama dengan para santri. Nah, mereka bermusyawarah. Nah, jadi ada teguran dari guru piketnya, ada penjadwalan tidur sehingga jadwal rutin untuk jaga malamnya bisa teratur, untuk pembiasaan melakukan kontrol kelas oleh santri yang senior. Nah, di santri ini terdapat terdapat cara untuk bisa menangani semua permasalahan-permasalahan yang ada saat santri melaksanakan pendidikannya di pondok pesantren. Salah satunya yang paling utama adalah adanya bimbingan santri yang senior kepada santri yang junior. Ini membantu mereka menambahkan chemistry yang makin hakat, dan juga dalam sisi mengingatkan satu sama lainnya akan lebih mudah karena mereka diingatkan dengan temannya sendiri gitu. Adapun peran musyrifah di sini, ini dijalankan oleh guru piket, yaitu guru yang standby di situ, dijaga di pondok pesantren tersebut. Untuk pengamatan proses pembelajaran kelas atau majelis, kegiatannya ya mengaji tafsir Al-Quran, ada mengaji fikih amaliyah, kadang haji, kadang taharoh, kadang zakat atau fikih faraid, atau kadang ilmu kepemimpinan juga disampaikan, praktek haji dan umroh, hafalan doa, surat, dan lain-lain. Begitu juga dengan dalil-dalil. Data Ustadz Ustazah yang pengampu di sana ada Bapak Amin, Bapak Ustadz Amin, Bapak Ustadz Saiful Barno, dan Bapak Ustadz Anji. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk santri, di sini ditargetkan santri bisa menguasai apa yang telah disampaikan di pondok pesantren, lalu ditargetkan untuk bisa menyampaikannya kembali ke lingkungan sekitarnya, entah nanti ditugaskan di luar daerah tempat tinggalnya ataupun mungkin nanti ditugaskan di daerah tempat tinggalnya untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan di dalam pondok. Model pembelajarannya di sini terbagi menjadi ada 6, ada bandongan atau mangkulan, ya, itu ada 50%, terus sorogan 15%, tanya jawab ini 5%, dengan periode ceramah ini 10%, tafsiriyah penjelasan makna ayat secara interaktif itu juga 10%, prakteknya bersama dengan metode bandongan atau mangkulan, terus demonstrasi hafalan sekitar 10%. Penggunaan metode tersebut bersifat dinamis, menyesuaikan tingkat kemampuan santri dan jenis pelajarannya. Refleksi hasil pembelajaran, hasil pengamatan pembelajaran dengan semua yang telah disampaikan tadi, dengan cara itu cukup efektif untuk bisa menyampaikan kepada para santri. Namun dalam prakteknya, karena santri memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam pemahamannya ada yang cepat, ada yang lambat. Ini adalah contoh foto pelaksanaan baca simak atau tahsin Al-Quran di pondok pesantren Azizah. Semuanya saling menyimak satu sama lain. Terus ini penyampaian tafsir Al-Quran, semuanya menulis, semuanya
mencatat apa yang disampaikan oleh Dewan Guru. Di sini ada micro teaching. Micro teaching ini kita berikan sebagai sarana anak-anak melatih apa yang telah diterimanya untuk disampaikan lagi pada teman di sekitarnya. Terus ini pengujian tahsin Al-Quran. Yang laki-laki kita perintah untuk maju, yang perempuan di bawah, terus kita kasih mic-nya untuk bisa menyampaikan minimal ke sesama temannya yang perempuan. Ini pengajian yang dimulai setiap hari Senin, itu semuanya menggunakan seragam berwarna putih. Setelah itu pelaksanaan PLP dan lanjut ke KKN. Untuk KKN kita laksanakan di Masjid Baitul Mutakin selama 1 bulan di Garongan Pojok di Wonokerto Turi, Sleman, Yogyakarta. Pengajian baca tulis Al-Quran anak usia SD, pengajian orang tua generus pemuda, dan pengajian umum. Dan terima kasih kepada Bapak Takmir Masjid, Bapak Subakti, Bapak Sukesi, Bapak Khairuddin, Bapak Jamal, dan Ketua Masjid Remaja Masjid Saudara Galih, dan Sekretaris Masjid Remaja Masjid Saudari Miftah, Ketua RT 2 Bapak Mustafa dan Bapak Suparman selaku Ketua Yayasan Raudatul Jannah yang membawahi TPQ yang ada di masjid ini. Seluruh warga RT 2 RW 21 yang menerima dan membantu pelaksanaan program KKN. Pelaksanaannya ada pengajian rutin, itu pengajian cabai rawit anak SD dari setiap Senin sampai Sabtu jam 3:30. Untuk ini adalah foto-fotonya yang kita laksanakan setiap sorenya, setiap hari. Kadang kita isi dengan materi bacaan, ini materi tilawati, ini bacaan. Kadang kita selingi hafalan, kita selingi juga dengan kegiatan atau kegiatan bermain sambil belajar atau permainan edukatif. Untuk pengajian selanjutnya yang kita laksanakan adalah pengajian ibu-ibu. Ini pengajian ibu-ibu kita sampaikan tentang dimana pentingnya seorang ibu memberikan contoh yang baik, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, untuk membina generasi penerusnya melalui tafsir Al-Furqan ayat 74 sampai 77. Terus ada kegiatan muda-mudi, pengajian muda-mudi ini di hari Minggu tanggal 23 November. Pelaksanaannya pra remaja sampai pra nikah, kurang lebih 100 peserta. Untuk materinya kita sampaikan tentang perjalanan manusia dari alam roh sampai alam akhirat. Alhamdulillah tersampaikan dengan dibantu dengan PPT dan proyektor. Alhamdulillah metode ini baik, bisa diterima oleh semua audiens pada saat itu. Dan terakhir ada pengajian umum. Di pengajian umum ini kita sampaikan tentang bagaimana kewajiban meningkatkan ibadah dan menjaga aturan agama di tafsir surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 37. Alhamdulillah tersampaikan dengan baik. Terus dan insyaallah itu adalah kegiatan yang kami laksanakan secara selama KKN.